Shalom, shalom, selamat pagi. Sungguh sukacita yang besar, sungguh sukacita yang melimpah bagi saya dan teman-teman kami dari City Worship Community Church Manado. Kami boleh berdiri di tempat ini melayani Bapak Ibu Saudara. Walaupun terbatas, tapi saya yakin dan percaya kita memiliki kerinduan yang sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan kehidupan kita siapkan hati kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Semua hanya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya rindu membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari saudara, pagi hari ini kita mengenal kasih yang sempurna dalam hidup kita. Kita mengenal kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini banyak ketakutan yang kita alami. Banyak kekecewaan yang kita alami. Bahkan kita mengeluh kepada Tuhan. Bahkan kita kecewa sama Tuhan. Namun pagi hari ini, mari sama-sama saya mengajak kita semua. Mari kita bangkitkan kasih kita yang mula-mula di hadapan Tuhan. Biar kasih Tuhan memulihkan kita pagi hari ini. Biar kemurahannya melingkupi kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Satukan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita undang roh Tuhan
satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, Engkau Tuhan memberkati kami.
diberkati. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Allah yang baik. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Mari umat Tuhan katakan, aku diberkati, amin. Sebab Allah kami sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kasih Tuhan. Banyak hal yang tak kami mengerti Tuhan.
kami. Kami membawa kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Oh haleluya Yesus. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, firman-Mu berkata itu Engkau sediakan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya janji firman-Mu ini tergenapi bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan bagi kami. Meskipun banyak pergumulan, banyak tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, tapi kami mau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mau tetap berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas kami, berkuasalah atas tempat ini. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Kami mau total dengan Tuhan hari ini. Kami mau benar-benar diajar Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Juga jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming dari tempat kediaman masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak menjamah melawat setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara. Saya bersuka cita pagi hari ini dapat berbagi firman Tuhan di tempat ini. Saya menyampaikan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang sedang menonton tayangan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara, meskipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Tidak akan pernah membatasi urapan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini kita semua menerima berkat yang sama. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-12. Satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Sekali lagi saya bacakan, Matius 24 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedang menjelaskan kepada kita semua, atau ayat ini sedang menggambarkan kepada kita semua satu keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi di akhir zaman, kita tidak hanya akan mendengar ada deru perang di mana-mana. Kita tidak hanya akan melihat ada kelaparan terjadi, sakit, penyakit. Kita tidak hanya akan mendengar ada penganiayaan, ada penyesatan di mana-mana. Tetapi di akhir zaman akan terjadi satu krisis yang hebat yang saya sebut dengan krisis kasih. Di mana ada sebagian orang yang betul-betul membutuhkan kasih, tapi di pihak lain ada banyak sekali orang yang sudah kehilangan kasih karena kedurhakaan menguasai kehidupan manusia. Firman Tuhan berkata, orang akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Ini adalah salah satu ciri manusia di akhir zaman, saudara. Banyak orang yang tadinya baik, yang tadinya setia, di akhir zaman berubah menjadi egois. Cinta diri, saudara. Mementingkan kepentingan pribadi. Tidak pernah pusing dengan kepentingan orang lain. Tidak mau tahu, saudara. Banyak orang di akhir zaman tidak mau menolong orang lain. Apalagi berbagi dengan orang lain. Benar-benar menjadi egois, saudara. Mungkin saudara pernah punya pengalaman seperti saya. Beberapa bulan yang lalu, ketika corona mulai masuk ke Indonesia, kita semua
kesulitan, saudara. Kesulitannya mencari masker, mencari hand sanitizer. Orang cari ke toko, orang cari ke apotik, semuanya kosong. Dan pada masa itu, mencari beras lebih gampang daripada mencari masker. Semuanya kosong, saudara. Bukan barangnya tidak ada, tetapi ada begitu banyak orang yang berubah menjadi egois. Mereka menyimpan barang-barang itu, mereka menimbun barang-barang itu, dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Saudara lihat, banyak orang yang mengambil keuntungan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar ini. Karena firman Tuhan sudah berkata, orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalaupun saudara beruntung menemukan barang-barang itu, saudara pasti membayar dengan harga yang tinggi. Padahal di dalam firman Tuhan, Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Jadi ketika saudara dan saya tidak bisa tinggal di dalam kasih dan tidak bisa mempraktekkan kasih itu di dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang tidak memenuhi hukum Kristus. Amin. Allah yang kita sembah adalah kasih adanya. Makanya Dia mau saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai milik kepunyaannya, harus hidup di dalam kasih dan harus mempraktekkan kasih itu secara nyata dalam hidup kita. Tetapi hari-hari ini saudara, kita melihat fenomena. Ada begitu banyak orang yang tidak mau mempraktekkan kasih di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang salah persepsi tentang kasih. Salah pendapat tentang kasih. Orang berpikir kasih itu identik dengan uang. Kalau kita mulai berbicara kasih, kalau kita mulai berbicara untuk menabur kasih, orang pikirannya pasti ujung-ujungnya uang. Sehingga orang tidak mau mempraktekkan kasih, saudara. Ini adalah persepsi yang sangat salah. Sebab kalau kasih itu identik dengan uang, tidak ada orang kaya yang mau bunuh diri karena kekurangan kasih. Tidak ada anak-anak orang kaya yang kemudian menjadi broken home, masuk dalam pergaulan yang bebas, masuk dalam kehidupan yang tidak benar, jadi pecandu narkoba karena kekurangan kasih. Jadi kasih itu tidak selalu identik dengan uang, saudara. Kalau kita memahami, kalau kita mengerti arti kasih itu yang sebenarnya, kasih itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita menguatkan yang lemah, bagaimana kita memberi semangat kepada orang yang patah semangat, bagaimana kita membangkitkan semangat kepada orang-orang yang sudah tidak berdaya, bagaimana kita menolong orang yang sedang sakit, mendoakan mereka, bagaimana kita bersaksi kepada orang-orang yang tidak kenal Yesus, sehingga mereka boleh kenal Yesus dan mereka boleh bertobat menerima Yesus. Itulah kasih yang sesungguhnya. Perkara saudara punya kelebihan materi dan kemudian saudara memberkati orang lain, mungkin dengan makanan, mungkin hari-hari ini dengan sembako, mungkin dengan obat-obatan, itu pun disebut kasih. Tetapi kasih sesungguhnya bukan identik dengan uang, saudara. Dan kalau kita mengerti semuanya ini, sesungguhnya hari-hari ini kita sanggup untuk mempraktekkan kasih itu di dalam hidup kita. Meskipun hari ini kita masih ada dalam arahan pemerintah untuk social distancing, kita mungkin tidak bisa melakukan itu secara langsung. Tapi kita bisa mempraktekkan itu mungkin lewat handphonemu, lewat WhatsApp, lewat SMS, bahkan mungkin lewat status-status sosialmu yang kau tulis setiap hari. Apapun yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan, saudara. Sebab di luar sana terlalu banyak orang yang sedang mengalami krisis hari-hari ini. Krisis keluarga, krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis dalam bisnis,
Sebab corona tidak hanya memukul kesehatan dunia, tetapi corona memukul perekonomian dunia dan imbasnya kemana-mana. Saudara bisa melihat tayangan di TV kan? Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional hari ini tutup. Pabrik-pabrik yang punya omset miliaran hari ini tutup. Banyak karyawan-karyawan yang sedang dirumahkan. Dan banyak orang-orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Mari kita fokus untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan, saudara. Sebab di luar sana ada banyak orang yang sedang dalam tekanan. Yang stres, yang depresi. Puji Tuhan saudara dan saya, kita punya pegangan yang kuat yaitu firman Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak punya firman, orang-orang yang tidak kenal Yesus, kasihan saudara. Mereka hari ini sedang terombang-ambing dengan keadaan. Mereka hari ini sedang kebingungan dengan keadaan. Karena mereka tidak punya pegangan. Dan hari ini, kalau saudara peka, sebenarnya kita sedang ditantang Tuhan untuk mempraktekkan kasih itu. Kita yang menamakan diri anak Tuhan, kita yang menamakan diri pengikut Kristus, apakah hari ini hidup kita bisa menghasilkan buah? Terutama buah roh yang pertama, yaitu kasih. Jangan kita menjadi orang Kristen pohon ara, saudara. Saudara tahu kisah pohon ara di dalam Alkitab kan? Pohonnya subur, daunnya lebat, hijau, rimbun. Tetapi ketika Yesus datang untuk mencari buah, tidak satu pun dia menemukan buah di pohon ara itu. Dan kadang-kadang saudara, kehidupan kita sama seperti pohon ara itu. Dari luar, kita kelihatan subur, kita kelihatan rimbun, ibadahnya rajin, baca firman rajin, menyembah Tuhan rajin, berdoa rajin, tidak pernah lalai mengembalikan perpuluhan. Bicara tentang firman kepada orang lain, hebat saudara. Tetapi giliran praktek, nol. Saudara harus ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa? Iman harus diaplikasikan lewat perbuatan. Keimanan kita harus nyata lewat perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Sebab kalau tidak demikian saudara, kita akan menjadi seperti pohon ara itu. Yang pada akhirnya dikutuk Tuhan, dia menjadi kering. Dan kalau sudah kering, pasti dia ditebang dan dilempar ke dalam api. Jangan kita menjadi seperti pohon ara itu saudara. Hari ini dunia boleh kehilangan kasih. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kehilangan kasih. Justru di masa-masa sukar, justru di masa-masa sulit ini, kasih kita terhadap Tuhan dan kasih kita terhadap sesama harus semakin bertambah-tambah, saudara. Orang dunia boleh melihat bahwa corona adalah wabah, adalah malapetaka dunia. Tapi saya mau katakan kepada saudara, anak Tuhan harus punya cara pandang yang beda. Kita melihat corona bukan hanya sebagai wabah, bukan hanya sebagai malapetaka. Tetapi mari kita melihat corona sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk menabur kasih. Amin. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Saya bangga melihat ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, hari ini bergerak, pergi memberkati orang-orang yang kekurangan. Karena sesungguhnya ini adalah waktunya bagi kita untuk membuktikan bahwa kitalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Saya melihat saudara, baik di Jakarta, baik di daerah-daerah, anak-anak Tuhan mulai bergerak. Gereja-gereja Tuhan mulai bergerak. Bahkan sampai ke luar negeri, gereja-gereja Tuhan mulai bergerak, saudara. Saudara ingat firman Tuhan.
di dalam Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika kita berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lemah, sesungguhnya kita sedang membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan kalau Tuhan yang berhutang, Tuhan pasti melunasi hutangnya, saudara. Dalam arti berkat kita tidak akan hilang. Hukum tabur tuai terjadi. Apa yang kita beri, itu akan kembali. Maka saudara akan melihat firman Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Lumbungmu tidak akan pernah kosong. Tempayanmu tidak akan pernah kering. Sebab ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang hidup di dalam kasih. Jadi saudara, saya mau katakan hari ini, jangan pernah kita takut untuk mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi ayat ini jelas bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Meskipun yang diutamakan adalah orang-orang seiman. Kawan-kawan kita seiman. Tidak ada batasan bagi kita untuk berbuat baik, saudara. Tidak ada batasan bagi kita untuk menabur kasih kepada siapa saja. Saudara tahu, kalau hari ini kita rajin berbuat baik kepada semua orang, kita menabur kasih kepada semua orang, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanat agung Yesus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena dengan kita berbuat baik, saudara, kita sedang memperkenalkan siapa itu Yesus yang hidup di dalam kita. Dan kadang-kadang ini lebih efektif daripada kita berdiri di atas mimbar, berkhotbah tiada henti-hentinya, tapi tidak melakukan apa-apa. Maka saya mau katakan sekali lagi, jangan kita pernah takut untuk mempraktekkan kasih itu di dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah representatifnya Allah di bumi. Kita adalah perwakilan-perwakilannya Allah di bumi. Orang di luar sana mengenal Yesus dari mana? Dari kita. Dari apanya? Dari kehidupan kita. Dari perbuatan-perbuatan kita, saudara. Saudara boleh bilang saya murid Yesus. Tapi kalau saudara hidupnya kacau, saudara hidupnya sembrono, saudara hidupnya amburadul, saudara bukan murid Yesus. Saudara boleh bilang saya ini perwakilannya Allah di bumi. Tetapi kalau setiap hari mulutmu bukan memperkatakan berkat, tetapi kutuk yang keluar, kata-kata kotor yang keluar, engkau fitnah orang sana sini, engkau bukan perwakilannya Allah di bumi. Engkau kikir, engkau pelit, engkau tidak punya belas kasihan kepada semua orang, engkau tidak peduli dengan keadaan sekitarmu, engkau bukan perwakilannya Allah di bumi. Sebab kita anak-anak Tuhan dilihat dari buahnya, saudara. Di akhir zaman, Tuhan tidak mencari para pendengar firman. Tuhan tidak mencari para pemberita firman. Tetapi di akhir zaman Tuhan mencari para pelaku firman. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Tahu firman. Semua isi Taurat mereka kuasai, bahkan mereka mengajar di rumah-rumah ibadat. Tetapi apa yang mereka ajarkan mereka tidak pernah lakukan. Maka Yesus mengecam, mengutuk orang-orang itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kata Yesus, terkutuklah, celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Engkau orang munafik, engkau keturunan ular beludak. Karena engkau seperti kubur yang dilabur putih. Dari luarnya engkau kelihatan bersih,
Engkau kelihatan indah, tetapi di dalamnya penuh tulang, penuh kebusukan, penuh kotoran. Jangan sampai saudara, kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Sebab dalam firman Tuhan 1 Korintus 13, firman Tuhan berkata, sekalipun kita dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak punya kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Selanjutnya dikatakan apa? Sekalipun kita bisa bernubuat, sekalipun kita tahu semua pengetahuan, sekalipun kita memiliki dan kita tahu segala rahasia, tetapi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak ada gunanya. Berikut lagi berkata, sekalipun kita membagi-bagikan semua yang kita punya, bahkan sekalipun kita memberikan diri kita untuk dibakar, tapi kalau kita tidak punya kasih, sesungguhnya tidak ada faedahnya. Jadi saudara lihat betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita yang menyebut diri anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Kita harus hidup di dalam kasih, kita harus mempraktekkan kasih itu secara nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih adalah gaya hidup kerajaan surga. Amin. Saudara mau masuk surga? Saudara harus praktekkan kasih itu sejak saudara tinggal di bumi. Saudara harus tinggal di dalam kasih itu sejak saudara tinggal di bumi. Di dalam surga tidak ada lagi kebencian. Di dalam surga tidak ada lagi kejahatan. Di dalam surga tidak ada lagi pertengkaran, salah paham dan sebagainya. Di dalam surga hanya dipenuhi dengan kasih. Makanya dunia ini menjadi tempat kita sekolah, tempat kita latihan, tempat kita praktek. Engkau lulus masuk surga atau tidak tergantung apa yang kau lakukan selama engkau masih ada di dunia. Dan semua tergantung dari kita, saudara. Jangan pernah takut untuk mempraktekkan kasih itu di dalam hidup. Makanya hari ini saya mau mengajak saudara sekalian. Mungkin hari-hari ini saudara merasa kasih yang saudara miliki mulai dingin, mulai beku. Kasih yang saudara miliki mulai terkikis habis. Bahkan mungkin hari ini kau tidak lagi memiliki kasih. Kasihmu sudah mati. Saya mau mengajak saudara dan saya, mari kita pulihkan kasih itu. Kita bangkitkan semangat kita untuk mengasihi. Kita bangkitkan semangat kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih adalah segala-galanya. Semua akan lenyap. Yang tidak akan lenyap hanya kasih. Amin. Hari ini saudara, mari kembali kita bangkitkan semangat kita untuk mengasihi. Kita bangkitkan kekuatan kita untuk mengasihi. Agar orang-orang di luar sana boleh melihat, boleh menyaksikan bahwa kitalah anak-anak Tuhan. Sebab hidup kita adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan di sekeliling kita firman Tuhan berkata, ada banyak sekali saksi bagaikan awan yang mengelilingi. Mereka menilai, mereka melihat, mereka memperhatikan kehidupan kita. Hari ini bangkitkan kasih-Mu, pulihkan kasih-Mu. Mari kita hidup di dalam kasih. Sebab saya percaya ketika dunia ini, ketika bumi ini dipenuhi dengan kasih, kuasa setan dihancurkan, pekerjaan iblis dipatahkan. Kiranya firman Tuhan siang hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini. Kami boleh diajar lagi bagaimana kasih-Mu itu. Kami boleh diajar lagi bagaimana kami harus mempraktekkan kasih itu secara nyata di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami pandai berkata-kata tentang kasih,
tetapi kami pandai untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Biarkan kehidupan kami hari-hari ini menghasilkan buah. Ketika banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih, jadikan kami orang-orang pembawa kasih bagi mereka. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan kami percaya ketika kami menebarkan kasih kepada orang-orang lain, mereka juga boleh bertobat. Mereka boleh diselamatkan. Karena mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman yang disampaikan pagi hari ini. Dan ajar kami Tuhan untuk taat setia melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan yang sedang kami hadapi. Tapi kami mau berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan di jiwa kami. Engkaulah yang selalu menopang hidup kami. Dan dalam kasih-Mu kami tinggal tenang. Dalam kasih-Mu kami aman, kami tentram. Sebab hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Kami melepas berkat untuk gereja City Worship. Diberkatilah gereja ini. Diberkatilah Bapak Pendeta Jimmy beserta Ibu dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Pakai gereja ini menjadi gereja yang berdampak bagi semua di akhir zaman ini. Pakai gereja ini untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat pemulihan, kami akan melihat kelepasan, kami akan melihat Indonesia dimenangkan di dalam nama Yesus. Terutama kami minta curahkan hujan pertobatan, curahkan roh takut Tuhan atas semua kami yang hidup di bangsa ini. Karena kami percaya ketika satu bangsa bertobat, bangsa itu akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik, sangat baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang hari ini diberkati Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita beri ucapan syukur buat Tuhan. Haleluya saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi saya bangun doa pagi saudara. Dan saya membaca satu ayat firman Tuhan yang sangat indah sekali. Firman Tuhan itu ada dalam kitab Matius 13 ayat 11. Berbunyi demikian. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada saudara. Diberi karunia untuk mengerti, untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga saudara. Ini suatu hal yang sangat indah saudara. Saya saudara bertanya sama Tuhan, kepada siapa Tuhan? Kepada orang-orang seperti apa saudara? Yang Tuhan beri untuk kita bisa mengetahui rahasia kerajaan sorga khususnya di hari-hari ini. Apa yang dimaksud dengan rahasia itu saudara? Rahasia kerajaan sorga itu sesungguhnya adalah ketika Tuhan membuka dirinya, Tuhan membuka hatinya untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidup kita, maka saudara, kita seperti orang-orang yang berjalan tanpa arah. Tapi saya berdoa, setiap saudara sekalian ada di rumah, saudara bisa menangkap pesan Tuhan ini. Saudara-saudara bisa mengerti rahasia hati Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, seperti apa kami bisa menangkap, kami bisa mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Saudara, dalam kitab Markus 4 ayat 20, Alkitab mencatat demikian. Saudara dengar baik,
Alkitab menulis, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, bagi orang, saudara, yang mendengar dan menyambut firman Tuhan itu dia akan berbuah. Orang-orang seperti apa, saudara? Orang-orang yang hati, yang tanahnya itu baik. Dia akan bisa melihat God will. Katakan amin Bapak Ibu. Untuk itu saya berdoa hari ini saudara, engkau semakin bertumbuh dewasa. Engkau semakin hari semakin meningkat imanmu. Engkau semakin menangkap isi hati Tuhan. Sehingga hari-hari ini saudara, mungkin orang lain tidak mengerti. Orang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi bagi saudara dan saya, sebagai orang-orang yang memiliki tanah hati yang baik, Tuhan akan memberitakan, Tuhan akan membuka karunia-Nya, Tuhan akan membuka isi hatinya, bahkan Tuhan akan membuka perbandaran surga untuk Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebelum kita doa berkat, sebelum kita doa syafaat, izinkan sama-sama saya mengajak saudara yang ada di rumah. Mari kita beri waktu 1 menit, 2 menit. Kita angkat tangan saudara, kita sembah Dia, sehingga kita mengundang Tuhan hadir kembali. Bagi saudara, biar Tuhan menjamah, biar Tuhan melawat saudara. Dimanapun engkau, mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saudara, mari sama-sama kita meninggikan Dia. Kita mendekatkan pada Tuhan dalam hadirat-Nya saudara. Haleluya saudara, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Hari ini Tuhan kami mengangkat kembali hidup kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat pujian bagi nama-Mu. Oh haleluya. Kami angkat hidup kami. Kami angkat hati kami bagi-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Kiara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Oh hinaya namo serere. Oh sada ba la ba ba. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya la ba la ba la ba inaya namo. Oh haleluya. Ya la 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 ba 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 la ba. Kinaya namo. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, tidak ada kata lain yang kami bisa naikkan kepadamu. Selain kami berkata Tuhan, sungguh Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini pun kami masih bisa ada memuji Engkau karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam setiap hati kami. Berkati hamba-Mu Ibu Ruth dan keluarga juga Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Bahwa mereka ditambah-tambahkan segala sesuatu yang indah dari surga. Sehingga di atas hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya.
bagi umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Setiap hari mereka melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari mereka mengalami anugerah Tuhan. Setiap saat mereka melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mengangkat tangan dan memberkati setiap umat-Mu. Setiap tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan bertambah-tambah dalam hidup mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan juga terima kasih bagi yang sudah terhubung dengan kami dalam ibadah streaming pada pagi hari ini, tanggal 10 Mei 2020. Sekalipun kita beribadah dengan segala keterbatasan di rumah masing-masing, tetapi lewat siaran online hari ini, kiranya saudara sekalian tetap menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara tetap kuat, tetap bersemangat, tetap berdoa. Saudara tetap mencintai Tuhan. Saudara dan seisi rumah tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ruth Sondak yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan. Lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul, tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita semua demi mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita semua wajib mentaatinya sehingga akan semakin mempercepat proses pemulihan keadaan semula. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk dapat membantu dan menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui Gembala Gereja Sel atau Grace yang di bagian selatan, yakni Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Hendra Wariki, atau yang berada di bagian utara, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Juliana Rumambi, atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500123012338, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami terus berdoa sebagaimana janji firman Tuhan dalam kitab Maleaki, bahwa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, semua dihalau dari hadapanmu. Tuhan akan menjaga semua pohon anggur yang ada di ladang saudara. Semuanya tetap bertumbuh dan berbuah manis bagi saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Engkau akan terus diberkati di setiap musim yang engkau lewati. Tidak lupa juga izinkan kami menyampaikan selamat
ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa bisa menghubungi sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau WhatsApp antara lain. Yang pertama saya Sasa, nomor HP 0852 1723 1029. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi langsung Bapak Gembala, yaitu Pastor Jimmy, nomor HP 0811 430 559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, izinkan saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita sehati untuk berdoa bersyafaat bagi bangsa Indonesia, bagi Sulawesi Utara dan bagi kota Manado. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dari rumah Tuhan kami berdoa dan bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat sorgawi bagi bangsa dan negara kami. Kami melepaskan kuasa kesembuhan atas bangsa kami. Kami melepaskan hikmat-hikmat sorgawi bagi pemerintah kami, baik di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah. Hari ini dari rumah Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami berdoa dan melepaskan kuasa kesembuhan atas bangsa kami. Segala sesuatu ditahirkan, dikuduskan, disucikan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kesembuhan ilahi turun atas bangsa kami. Kesembuhan terus menjadi di mana-mana. Semakin banyak orang yang mengalami kesembuhan atas virus COVID dengan ajaib. Kami berdoa khususnya bagi Sulawesi Utara dan kota-kota lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya belas kasihan Tuhan, api pemulihan Tuhan dicurahkan atas Sulawesi Utara. Semua orang yang sedang terinfeksi virus COVID di Sulawesi Utara, di dalam nama Tuhan Yesus, menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Semuanya disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Kiranya semua kota di Sulawesi Utara dijauhkan dari semua malapetaka dan celaka. Semua angka-angka positif virus COVID dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya bagi kota Manado. Sekiranya semua kuasa kegelapan yang menyebar di atas virus COVID, kami perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa penyebarannya berhenti. Semua yang sedang terinfeksi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami serahkan kota Manado ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemulihan segala sesuatu yang dari Tuhan turun atas kota Manado. Kuasa Tuhan kuat menjaga dan memagari setiap sudut kota, setiap rumah-rumah dilindungi dan dipagari bala tentara malaikat sorga. Dipatahkan semua rancangan dan panah api dari si jahat, khususnya atas kota Manado. Kami deklarasi bahwa kota Manado adalah kota doa. Di mana-mana ada mesbah Tuhan. Kota Manado adalah kota pujian bagi nama Tuhan. Adalah kota menara, kota penjaga atas bangsa ini. Sekiranya kota Manado selalu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tanahnya diberkati, airnya diberkati, udaranya diberkati. Semua atmosfer atas kota Manado diberkati. Semua yang tumbuh dan hidup di atasnya, semuanya diberkati Tuhan. Hari ini dari rumah Tuhan kami melepaskan berkat bagi jemaat-Mu di Gereja City Worship. Bagi jemaat tubuh Kristus lainnya, diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah seisi rumah mereka, diberkatilah setiap usaha karir dan pekerjaan mereka. Umat-Mu tetap terpelihara dalam kasih karunia Tuhan, tetap terlindungi dan terjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Tiang awan akan mendukan Engkau di siang hari, tiang api akan menuntun menerangi jalan Engkau di malam hari. Malaikat Tuhan dikirimkan untuk menjaga setiap langkah Engkau, saudara. Kami
juga berdoa dan melepaskan berkat bagi Bapak Gembala dan keluarga yang telah Engkau percayakan sebagai imam untuk menuntun dan menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Sekiranya urapan dan perlindungan Tuhan serta berkat surgawi berlimpah atas hidupnya, hikmat, wahyu, pengertian surgawi, umur panjang, kesehatan yang baik terus menyertai Bapak Gembala sekeluarga. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini memiliki pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan tempat tinggal, pergumulan keuangan, pergumulan sakit dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah kedua tangan saudara, terimalah dengan iman, kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai saudara. Tingkap-tingkap langit dibukakan memberkati saudara, semua pintu-pintu dibukakan memberkati saudara. Kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan tetap percaya, tahun ini adalah tahun anugerah Tuhan yang besar. Ada banyak perkara besar dan ajaib akan terus menyertai kami sepanjang tahun ini. Berkat yang kami terima sepanjang minggu ini adalah berkat yang sulung, berkat yang utuh dan sempurna. Tidak ada berkat yang terhilang, tidak ada berkat yang bocor, tidak ada berkat yang dicuri iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati dengan iman. Kami naikkan doa syafaat ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang berkuasa di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang sehati dan sepakat bersama-sama kita katakan amin. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terimalah damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah satu pengharapan yang kuat. Jangan goyah, jangan menyerah, jangan mundur dari Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tapi engkau tetap senantiasa berada di dalam kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara, sebelum kita tutup ibadah ini, saya mengajak saudara untuk mengangkat kedua tangan saudara di rumah masing-masing di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Angkat wajah saudara di rumah saudara, beri senyum yang paling manis yang kau bisa beri bagi Tuhan. Dan sambil engkau berkata, Tuhan terima kasih buat segala sesuatu. Tuhan engkau sungguh baik bagi hidup aku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dari rumah Tuhan kami mengangkat tangan dan melepaskan berkat bagi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaannya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan seisi rumahmu dengan anugerah dan kebaikannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan senantiasa menjaga, menyertai, melindungi dan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Hari ini terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya, yaitu berkat yang sulung, berkat turun-temurun, berkat yang sempurna, berkat yang mulia. Terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara sekalian. Umat Tuhan semua yang telah menerima berkatnya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita. Shalom semuanya.